Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita daring khusus untuk kelas 10 bahasa, bahwa hari ini materi kita adalah tentang makna kata dan relasi makna. Dua konsep ini, pertama adalah makna kata. Makna kata itu artinya adalah sebuah pengertian, sebuah arti yang terkandung di dalam kata atau bahasa yang kita sampaikan. Makna kata itu adalah maksud yang terkandung di dalam kata-kata yang kita sampaikan. Apa maksudnya? Tentunya maksud itu akan dimiliki oleh para pembicara dan para pendengar, atau yang membaca bahasa yang tertulis itu pun harus memahami tentang apa kode, apa makna, apa isi yang terkandung dalam kata-kata itu. Dalam materi ini kita akan melihat ada dua makna kata yang lazim kita sebut dengan, pertama adalah makna denotasi, yang kedua adalah makna konotasi. Makna denotasi itu adalah makna yang lugas, makna yang sebenarnya. Contoh, kalau kita memaknai sebuah kata, yakni adalah bunga. Bunga itu makna yang sebenarnya adalah sesuatu yang ada pada tanaman, yang dia bisa berkembang, dia beraroma harum, kemudian indah dipandang. Ya, dia adalah bagian dari bunga. Jadi sesuatu yang indah dipandang, sesuatu yang nampak oleh mata, dan sesuatu yang kadang aromanya bisa jadi aroma yang wangi dan lain sebagainya, itu bunga. Jadi bunga secara denotatif itu adalah bunga yang sebenarnya secara alamiah itu, yang kita tanam, yang kita siram setiap hari, bisa kita lihat, itu artinya bunga. Jadi bunga itu punya makna positif bahwa dia itu adalah indah, itu adalah bunga. Dia itu muncul di dalam tanaman yang kita tanam, yang menarik perhatian kita, bunga. Nah, kemudian yang kedua contoh adalah tidak bunga. Contohnya apa? Contohnya adalah apa ya? Banyak sekali. Kita melihat ada rumah, kita melihat ada taman. Rumah itu artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang kita gunakan untuk supaya kita aman, kita gunakan untuk berlindung, kita gunakan untuk berteduh. Itu rumah. Itu adalah makna dari sebuah kata yang sifatnya denotatif. Kursi, ya kursi yang kita gunakan untuk duduk, alat yang kita gunakan untuk kita santai-santai, ini namanya adalah makna denotasi. Makna yang lugas, makna yang sebenarnya mengacu pada benda yang menjadi dasar dari makna itu. Makna yang kedua adalah makna konotatif atau makna kias. Makna kias ini adalah makna yang digunakan untuk melambangkan sesuatu. Kalau tadi bunga itu adalah bermakna hal yang bisa ditanam, bisa disiram seperti di taman kita. Tapi bunga yang kedua ini bisa jadi adalah bunga yang menjadi perlambangan. Contoh adalah bunga hati. Kau adalah bunga hatiku. Ini bukan berarti bunga seperti itu. Kenapa dikatakan bunga? Karena dia adalah kekasih yang menarik. Menurut kita adalah sesuatu yang indah. Kursi juga begitu. Kalau dia konotasi, bukan makna seperti biasa kursi yang kita duduki, tetapi kursi itu artinya adalah sebuah jabatan yang diduduki oleh seorang pejabat. Kalau ada orang menyatakan memperebutkan kursi, berarti itu adalah makna konotasi. Dan ini cenderung pada sebuah karya sastra. Kalau denotasi itu cenderung pada
sesuatu yang sifatnya ilmiah. Maka bisa dikandung pengertian bahwa makna ada dua bagian besar. Pertama adalah denotasi, makna biasa yang mengacu pada benda itu. Yang kedua adalah makna konotasi, kiasan yang menjadi perlambangan dalam hidup. Contoh, kau adalah matahariku. Nah, matahari ini bukan berarti matahari yang sebenarnya, tapi matahari kekasih. Contoh lagi, Rasulullah itu adalah bulan purnama. Asyraqal badru alaina, maka muncullah bulan purnama di antara kita. Itu adalah berarti bukan bulan purnama seperti biasa, tetapi dia adalah seorang nabi yang punya keindahan, punya cahaya, punya wasilah petunjuk untuk kita. Jadi dilambangkan dengan bulan. Dan bulan itu bukan bulan denotasi, lugas, tapi bulan konotasi atau kias. Sekarang yang kedua adalah tentang relasi makna. Relasi makna itu artinya adalah hubungan makna. Hubungan makna itu dibagi menjadi beberapa hal, beberapa bagian. Yang pertama adalah sinonim, yang kedua adalah homonim. Kemudian banyak sekali dari itu, yang penting yang kita bahas adalah sinonim dan homonim. Sinonim itu adalah makna kata yang mempunyai makna sama. Sinonim itu persamaan makna, tetapi persamaan makna, kata-katanya berbeda. Sinonim itu contohnya ibu dengan emak, kata-katanya berbeda, tetapi maknanya sama. Artinya ada yang mengatakan sinonim itu adalah persamaan makna atau padan kata. Jadi ada makna yang sama tetapi kata-katanya berbeda. Bapak dengan ayah, ibu dengan emak, kakak dengan emas, itu ada persamaan, namanya sinonim, atau dalam bahasa lain namanya sinonimik, persamaan makna. Kemudian kita ringkas saja, selanjutnya adalah persamaan kata. Persamaan kata itu artinya kata-katanya kadang sama tetapi artinya berbeda. Ini saya ringkas saja, bahwa dalam homonim itu ada dua, pertama homograf, yang kedua homofon. Kalau yang homograf itu sama tulisannya, beda pelafalannya, beda maknanya. Homograf itu, contoh, tulisannya sama, beda pelafalannya. Ada kata teras dengan teras, pejabat teras dengan teras. Pejabat teras itu pejabat yang punya posisi yang tinggi. Tapi kalau teras yang kedua adalah teras rumah yang ada di depan rumah. Ada kesamaan, tetapi hanya kesamaan bahasa. Nah, kesamaan bahasa dan atau penulisan. Tetapi ada perbedaan pengungkapan. Ada teras, ada teras. Nah, beda juga maknanya. Sama dengan yang kedua adalah apel dan apel. Kalau apel dan apel itu tulisannya sama, pelafalannya beda, maknanya juga beda. Apel artinya adalah buah yang dimakan. Apel artinya apel pagi lah, seperti apel malam, apel pagi, mengunjungi dan lain sebagainya. Ini artinya adalah bahasanya sama, penulisannya sama, homograf, tulisannya sama, pelafalannya beda, tapi maknanya juga beda. Ini artinya bahwa memang yang satu itu makna sama atau sepadan, tapi tulisannya berbeda. Yang kedua adalah tulisannya bahasanya sama, yang dirinci dengan tulisannya sama,
pelafalannya beda, maknanya berbeda. Namanya adalah homograf. Sekarang homofon, pelafalannya sama, tapi tulisannya beda. Contoh, ya, Bang Rudi pergi ke bank untuk mengambil uang. Bang Rudi, bank yang pertama itu menggunakan NG, tapi bacaannya sama. Dia mengambil uang di bank BRI. Bank yang kedua adalah tulisannya BANK, bank. Hanya pelafalannya yang sama, maka namanya font. Font itu artinya adalah bunyi. Bunyinya sama, ya. Tulisannya beda, maknanya beda. Bank pertama adalah manusia, bank yang kedua adalah tempat menyimpan uang. Inilah yang dimaksud dengan homofon. Yang homograf, tulisannya sama, ya, pelafalannya berbeda, maknanya berbeda. Kalau yang homograf itu, kalau homofon adalah pelafalannya sama, tulisannya beda, maknanya juga beda. Kemudian yang paling akhir adalah antonim. Antonim itu adalah lawan kata, artinya berlawanan murodif antara satu dengan kata yang lain. Tua, muda, laki, perempuan, dan lain sebagainya. Itulah relasi makna yang bisa kita ambil. Berarti ada 3. Pertama adalah sinonim, yaitu padan kata atau makna yang sama. Yang kedua adalah homonim. Homonim itu artinya adalah bahasanya sama, dibagi menjadi 2. Pertama homograf dan homofon. Graf itu tulisannya sama, yang penting tulisannya sama. Font itu pelafalan dan pengucapannya sama. Kemudian yang ketiga adalah antonim, lawan kata. 2 konsep ini, pertama adalah makna bahasa, yang kedua adalah relasi makna. Yang pertama makna dan arti bahasa, yang kedua adalah hubungan makna. Terima kasih anak-anak kelas 10, semoga terus berkarya dan bersemangat walaupun dalam pandemi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.